kuburan kita penuh dengan taman, hadir ke majlis-majlis ilmu seperti ini dia akan menjadikan keindahan. Nah, ini namanya kita lagi nyiapin namanya. Ya kita gak lupa sama kubur kita, insya Allah. Wa yaksawna al-kubur ayatrukuna al-amala litadwiriha. Ya, jadi mereka lupa itu tentang hal yang seperti itu. Dia mencintai rumah di dunia ini, dia perhias, fayastaghiluna bizinatiha. Ya, kemudian sibuk dia untuk memperindah rumah-rumahnya, bahkan bukan memperindah doang, memperbanyak rumah-rumah tinggal di dunianya. Dia siapin tuh semuanya. Ya, tapi dia lupa wa yasauna kubura. Lupa dia akan kuburnya. Padahal dengan cara apa dia melupakannya? Yatrukunal amala litanwiriha, yaitu dengan meninggalkan amal. Ya, dia tinggalkan amal itu di dalam menerangi kuburnya itu. Dia tinggalin tuh amal-amalnya, sholat dia tinggalin, keasikan bikin apa? Rumah, memperhias rumah, semua dilupa itu semua, banting tulang cari duitnya, bagaimana cari biar rumahnya bagus dan lain sebagainya. Dia tinggalkan itu semuanya. Ya Allah. Dua tuh. Pertama, kata Nabi, nanti umatku banyak yang mencintai dunia tapi melupakan apa? Akhirat. Yang kedua, banyak nanti di antara umatku yang mencintai tempat tinggalnya, rumah-rumahnya. Dia perbagus itu semuanya rumahnya. Sibuk dia untuk memperindah rumah di dunianya. Dia megahi, dia perbanyak dan lain sebagainya, bikin cari tempat dan lain sebagainya. Tapi wayan saunal kubura, dia lupa untuk mempersiapkan apa? Kuburnya. Yang ketiga, wayuhibbunal mala wayan saunal hisaba. Yang ketiga kata Nabi, nanti umatku sebahagian di antara mereka wayuhibbunal mala, mereka itu mencintai harta, fayastaghiluna bi jam'ihi, sibuk mereka pagi sore siang malam, ya banting tulang peras keringat untuk apa? Fayastaghiluna bi jam'ihi, mereka sibuk untuk mengumpulkan daripada harta itu. Ya, dia sibuk dia kumpulin itu hartanya untuk semuanya. Sementara wayan saunal mala, dia lupa untuk bahwa harta yang dia cari, harta yang dia kumpulkan sedemikian rupa itu nanti bakalan dia baik dihisab itu. Dia lupa. Makanya dia carinya pun kadang-kadang nggak lagi peduli mikirin halal haramnya, boleh atau tidaknya dan lain sebagainya, dengan berbagai macam la yubali. Mereka tidak peduli tentang hal yang seperti itu. Yang penting dia bisa mendapatkan harta. Ya, dia bisa mengumpulkan harta sedemikian rupa tuh. Di mana aja dia investasikan itu hartanya, ini itu dan lain sebagainya. Tapi dia lupa wayan saunal hisab, bahwa yang seperti itu akan dihisab. Ya, Masya Allah. Yang halal saja bakalan dia apa? Dihisab, apalagi halal. Ya, yang halal itu dihisab. Oh, itu mereka mencari itu semua. Makanya manusia itu dua yang ditakuti. Isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua perkara yang sangat ditakuti sama manusia. Ada dua perkara yang sangat dihindari oleh manusia. Apa itu? Dua. Yang pertama, yakrahul mautah. Manusia, anak Adam ini, yakrahul mautah, dia membenci apa? Kematian. Kematian. Gak mau dia yang namanya mati. Siapa juga gak mau. Pengennya ngapain? Itu semuanya gitu. Dia gak ada yang mau mati. Gak ada yang semuanya pengen panjang umur gitu. Gak ada yang dia mau.
Kata Nabi, yang pertama, manusia paling tidak suka, tidak mau, yakrahul mauta. Padahal wal mautu khairun minal fitnah. Padahal kematian itu jauh lebih baik daripada hidup tapi penuh dengan apa? Fitnah. Justru kematian itu jauh lebih baik daripada hidup panjang umur penuh dengan fitnah. Fitnah nih Pak, ujian. Ada doa gini, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku pun juga berlindung kepadamu daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Jadi dalam hidup ini ada fitnah. Fitnah ini bukan aku habis difitnah sama dia nih. Bukan. Fitnah di sini ujian. Ujian. Perlu juga Pak. Ini ujian buat kita. Sampai gini hari kenapa kita belum bisa tahajud? Umur udah segini, kita ngapa belum ada iyang-iyangnya? Tahu iyang-iyang enggak? Belum ada iyang-iyangnya sama tahajud, belum ada tergerak kita buat ngaji, buat ibadah, buat apa? Itu fitnah namanya, ujian buat kita. Itu ujian hidup kita itu. Kenapa orang bisa, kita nggak bisa? Kalau bicara sibuk, sibukkan dia sama kita. Tapi kok dia bisa, kita kenapa nggak bisa? Perlu juga tuh, itu namanya itu ujian buat kita. Itu ujian buat kita. Nah kita minta supaya diuji. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya. Aku berlindung kepadamu daripada fitnah-fitnah hidup ini. Istri nggak mau sembahyang, istri nggak mau ngaji, anak susah banget diatur. Ini fitnah namanya. Ya ini namanya fitnah, fitnah buat diri kita. Ada apa? Apa kita perlu harus ngomelin segala macam? Jangan diomelin dulu tuh anak, jangan kita marah-marahin dulu tuh anak. Bisa jadi yang jadi sebab salahnya siapa? Kitanya. Bagaimana itu anak mau sembahyang subuh, orang bapaknya juga guna bangun? Bagaimana dia mau bicaranya pelan-pelan segala macam? Orang tiap hari dia dengar bapaknya selalu bentak-bentak emaknya ini dengan bahasa yang kasar, ini itu dan lain sebagainya. Bagaimana tuh anak tidak mau mengikuti? Nah, itu kan namanya fitnah buat kita. Ya. Ada cerita intermezzo, ada orang sekolah tuh anak datangnya terlambat, diomelin pengurus, kenapa kamu terlambat? Orang tua saya berantem. Kamu nungguin dia berantem? Bukan, sepatu saya. Iya, sepatunya dipegang ya satu rumahnya, terus bapaknya ditungguin itu sepatu. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kita? Nah, kamu jangan nakal ya, jangan berantem mulu di sekolah, jangan kasar ngomongnya. Tapi tiap hari dia apa? Dia lihat itu sehari-hari. Bagaimana kita bisa mau begitu? Ya, nah Rasulullah SAW mengajarkan itu ada dua perkara yang mereka lupa minta supaya dihindarkan itu. Ya, kematian jauh lebih baik katanya daripada umur panjang tapi penuh dengan apa? Fitnah. Udah tua masih ogah aja ngaji, masih ogah aja sembahyang, masih ogah aja ibadah. Nauzubillah min zalik. Makanya ada doa, Allahumma tawwir umurana fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Minta, boleh kita minta panjang umur tapi dalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya yang kita minta. Ya, ini minta panjang umur tapi tidak mau, benci manusia. Kata Nabi Muhammad, yakrahu isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua yang paling dibenci oleh manusia. Yang pertama, yakrahul mauta. Padahal kemautan, innal mauta khairul lahu minal fitnah. Padahal kematian itu jauh lebih baik daripada hidup penuh fitnah. Yang kedua yang dibenci, ini dia. Yang dibenci sama manusia itu yakrahu qillatal mal.
Manusia paling kagak demen kalau kagak punya duit. Iya, kilatul mal tuh maksudnya kilatul mal sedikit hartanya. Artinya nggak punya duit. Demen apa kagak kita kalau kagak punya duit? Hah? La ilaha illallah. Bukan main apa aja salah ada kalau kagak punya duit. Ya. Tapi itu yang dibenci. Makanya manusia itu kata Nabi, satu benci kepada kematian, tapi dia lupa padahal kematian itu jauh lebih baik daripada hidup tapi penuh fitnah. Panjang umur tapi maksiat, panjang umur tapi tidak mau ibadah, nauzubillah min dzalik. Yang kedua, yakrahul maut wa yakrahul qillatal mal. Manusia itu paling kagak demen, paling kagak suka kalau kagak punya apa? Duit. Padahal ya qillatul mal aqallu lil hisab. Padahal sedikit harta itu nanti akan lebih sedikit lagi dihisabnya. Ya. Nabi Sulaiman mau masuk surga ditunda kata Nabi Muhammad 40 tahun. Nabi mau masuk surga ditunda 40 tahun. Kenapa? Diperiksa dulu. Iya, diperiksa dulu, hartanya dihisap dulu, pretelin terus semuanya segala macam. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj dilihat, justru yang masuk banyak, yang masuk dalam surga siapa? Orang kaya, orang miskin? Orang miskin. Dia mah kagak pakai dihisap. Emang apa yang mau dihisap ya? Ya, emang apa yang mau dihisap segala macam? Gitu. Tapi miskinnya dia tidak menjauhkan dirinya kepada Allah. Gitu. Dia kata miskin mah tetap tahajud. Bocor tuh rumahnya tapi tahajud. Sempit sih rumahnya emang, tapi duha menjalan. Baca Quran menjalan sempet dia ini itu segala macam bener. Emang lagi kagak ada ini kan, ya udah dia puasa, emang lagi makan kagak ada. Kayak begitu tuh, jadi kagak ini, gitu. Tuh miskin dia, tapi nggak menyebabkan kayak begitu. Ini ada miskin tapi ogah banget ibadah. Allah gede banget ya mau begitu. Itu yang disebut wa'ailun mustakbirun. Ada 3 manusia yang paling dibenci sama Allah. Allah paling kagak mau melihat dia. Allah nggak mau ketemu sama dia. Allah ogah banget ketemu. Dia saking apanya? Gede banget Allah sama dia. Ada 3 tuh manusia yang paling digedegin sama Allah. Siapa? Syekhun zani. Orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Orang tua yang masih suka berbuat dosa. Udah tua itu tadi tuh fitnahnya. Masih kagak mau sembahyang aja, masih kagak mau ini banget. Ini tangan udah begini aja. Jalan juga udah susah banget, la ilaha illallah, tapi sembahyang nggak mau nih, jalan udah begini tangan udah gemeteran. Tapi batik kartu kenceng. Ya begitu. Oh benci banget kayak begitu tuh. Iya. Allah marah sama anak muda yang maksiat. Allah marah sama anak muda yang, tapi Allah jauh lebih marah sama orang tua yang berbuat maksiat. Allah lebih marah. Udah tua, yang 2 minggu lagi masih ogah aja, gitu namanya. Astagfirullahaladzim. Kalau kita ajak udah, bang ngaji kok kita bisa terus soal lu nyuruh gua segala macam. Kalau mau ngaji sama sendiri, tuh galakkan dia. Kalian tuh titip salam sama lu, bilangin tuh sama Ustaz. Kalau ngajar jangan nyindir begitu kan dia. Emang tua. Kalau ngajar jangan nyindir kata dia. Astagfirullahaladzim. Mau obat magar begitu. Nah, yang kedua yang ditakutin itu adalah wakilatul mal. Takut sedikit apa? Harta. Padahal kilatul mal aqallu lil hisab. Sedikit harta itu jauh lebih sedikit apanya? Hisabnya lebih sedikit.
sahabat Nabi ada yang kaya, namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dikenal orang kaya, pedagang sukses ini segala macam. Ketika dia bawa barang dagangan semua, Aisyah bilang, ya celaka dah Abdurrahman bin Auf, nanti dia akan merangkak-rangkak masuk ke dalam surga itu. Karena terlalu banyaknya hartanya dia. Orang udah pada masuk, dia masing-masing urusin. Ntar katanya orang yang paling terakhir daripada sahabat yang masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Karena saking banyak apanya? Hartanya yang segala macam. Dengar kayak begitu nangis. Apa yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf? Kemudian dia jual-jualin tuh semuanya, dia sedekahin semuanya segala macam. Bahkan bagaimana caranya? Akhirnya pada saat itu terjadi masa panen korma, dan korma semuanya pada busuk. Semuanya tuh orang pada busuk semua. Nah, dia pengen duitnya ini, akhirnya dia belilah itu korma yang busuk-busuk semuanya itu. Yang punya korma, yang udah pikiran kormanya kagak bakalan apa? Ya kagak bakalan laku, udah rusak semua karena banyak hama itu segala macam. Akhirnya rusak itu korma semuanya, semua satu Madinah itu rusak. Dibelilah oleh ini dengan harga yang sama dengan harga yang nggak busuk, karena dia pengen habiskan apa? Uangnya dia pengen sedekahin dia begitu. Dibeli itu sama dia. Ya, akhirnya duitnya habis, korma busuk. Nah, korma busuk apa gunanya? Tapi dibeli sama siapa? Sama Abdurrahman bin Auf. Gitu, dibeli, dia dikumpul. Oh, pedagang-pedagang korma yang jual korma pada girang nggak? Girang dia, karena dia dapat semuanya. Padahal dia pikiran udah gak laku, rusak nih korma. Tapi ternyata dibeli dengan harga yang mahal, sama semua segala macam. Oh, gila, Abdurrahman bin Auf orang yang baik, gini. Udah, itu korma buat apaan tuh? Dia beli segitu banyaknya. Apa yang terjadi? Ternyata ada satu kerajaan di Syam yang pada saat itu terkena wabah penyakit semua, dan tidak ada obatnya kecuali korma busuk. Kecuali kormanya korma busuk. Bayangin coba tuh Allah. Makanya ketika pada saat itu dia cari kemana, ada katanya di Madinah, itu diparangin. Beli itu, walaupun mahal harganya beli. Akhirnya beli 10 kali lipat, duitnya banyak aja lagi. Makanya bingung mulu dia Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kok mau ngabisin duitnya ini? Bagaimana kok selalu mana kosomalun min sadaqatin bal yasdaq, bertambah dan bertambah. Begitu. Jadi makanya bingung gitu. Abdurrahman, ya Allah, bagaimana ini? Jadi duitnya nggak pernah habis, kagak pernah habis, karena begitulah yang namanya dasarnya sedekah tuh kayak begitu. Kan pernah dulu diceritain betapa Rasulullah di rumahnya nggak punya makanan, nggak punya minuman, nggak punya uang. Tiba-tiba datang tukang minta-minta, Assalamualaikum ya Rasulullah, apakah di rumah ini ada rezeki saya? Kalau ada tolong, saya udah beberapa hari nggak makan. Sementara Rasulullah di rumahnya nggak punya makanan, nggak punya uang. Bagaimana? Akhirnya Rasulullah ambil. Rasulullah tuh paling kagak bisa ngomong enggak, maaf, enggak, gitu enggak. Kalau kita kan demen banget ya. Iya, kalau Rasulullah kagak demen ya. Iya, kagak demen ngomong maaf, enggak. Dan tuh Rasulullah enggak ada, ya udah, apa yang bisa diambil. Akhirnya diambil jubahnya. Dikasih lah tukang maafin ya. Lagi enggak ada makanan, lagi enggak ada uang, ini aja mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh iya baik ya Rasulullah, makasih ya Rasulullah tuh. Cuma karena dia memang lagi butuh sama duit, akhirnya dia pergi ke pasar. Tuh baju Rasulullah dia main, dijual sama dia, dijebrek. Saudara-saudara nih, baju Rasulullah, saya baru dikasih hadiah sama Rasulullah, saya baru dikasih sama Rasulullah. Saya butuh uang, saya mau jual. Ada di antara kalian yang mau beli? Pada semuanya orang dia lihat itu bajunya siapa? Rasulullah. Semua tahu karena Rasulullah sering pakai baju itu. Akhirnya dia tahu, saya mau ya, berapa? Ini, sini. Pada mau semuanya. Lah nih tukang minta-minta pinter. Karena banyak yang mau begini dah. Kalau banyak yang minta, yang mau beli, saya lelang. Kan pinter namanya dia ini.
Saya lelang, siapa yang berani harganya tinggi, saya kasih. Oh saya sekian, saya sekian. Waktu lagi dia lelang begitu, ada yang dengar. Pedagang, pengusaha, sebenarnya matanya buta. Dia orang kaya, sukses dagangnya. Dengar ada yang mau jual baju siapa? Teriak-teriak baju Rasulullah. Siapa yang berani harganya sekian? Sekian, sekian, sekian. Dipanggillah budaknya. Budaknya disuruh, kamu datang ke sana. Coba benar gak tuh? Ada yang mau jual baju Rasulullah. Lihat apa benar bajunya Rasulullah. Kalau memang itu bajunya Rasulullah, beli berapapun harganya. Kata dia, kalau kamu bisa dapetin itu, saya janji saya akan bebaskan engkau dari budak saya. Gitu. Nanti tanya berapa duitnya paling tinggi, saya kasih uangnya. Kamu beli. Kalau kamu bisa dapetin, aku janji aku bebaskan. Ternyata udah dia yang paling berani tinggi bayarnya. Dibelilah sama dia. Dikasihlah tuh bajunya. Nah, apa kata ini yang matanya buta nih, pengusaha ini matanya buta dia, pedagangnya. Kata dia, makasih kau telah benar ini bajunya Rasulullah. Iya betul. Dan saya pernah lihat ini Rasulullah memakai baju ini, kata sang budak. Baik, bagus kalau begitu. Tadi saya janji kalau kamu dapetin beli ini, saya akan apa kan? Bebaskan kamu. Nah sekarang aku akan bebaskan kamu dari budak. Engkau jadi orang yang merdeka. Tapi tolong anterin saya dulu pulang. Ya, karena saya nggak tahu jalan pulang. Dianterin kan baru kamu bebas. Udah bebas dia sampai di rumah. Baju udah dapet yang buta ini. Kemudian malam bangun sembahyang. Waktu dia sembahyang bajunya ditaruh di bawah di sampingnya itu. Kemudian dia berdoa, dia pegang tuh bajunya Rasulullah. Apa kata dalam doanya? Ya Allah, saya belum pernah melihat wajahnya Rasulullah. Saya belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ya, saya berharap ini ada bajunya Rasulullah. Aku sudah beli dan sudah ada di tanganku. Diusapkan itu di wajahnya dia. Aku berharap dengan membasuh mengusap daripada wajahku dengan bajunya Rasulullah, aku berharap bisa melihat dan memandang wajah Rasulullah. Gitu katanya. Dan kayak begitu dia doanya, kemudian sembahyang tidur, ngantuk, dia tidur. Bangun pagi, matanya melek, bisa lihat. Berkah daripada bajunya siapa? Rasulullah. Bisa lihat tuh dia semuanya. Ya Allah, rumahnya besar, bagus, indah, itu dan lain sebagainya. Girangnya bukan main. Kemudian apa? Pagi habis bayar duha, dia ambil tuh bajunya, dia berangkat kemana? Ke rumah Rasulullah. Dia berangkat ke rumah Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah, kaget Rasulullah. Rasulullah kenal sama dia. Ini orang buta matanya. Kata Rasulullah, ente mau siapa? Siapa yang nganterin ente ke sini? Sendiri ya Rasulullah. Sendiri. Kan ente? Enggak ya Rasulullah, saya tidak bisa melihat. Oh gitu ya. Rasulullah kaget. Lah, itu baju gua tuh. Kata Rasulullah, itu baju saya itu. Dari mana kamu dapatkan? Ya Rasulullah, saya mau menceritakan ini gitu. Gara-gara ini aku bisa melihat. Ya. Jadi diceritain dah tuh. Tukang minta-minta ini, kemudian saya beli, saya bebasin budak saya, kemudian saya semuanya segala macam. Dan sekarang saya datang ke sini karena berkat bajumu, maka aku bisa terlihat. Aku usapkan semalam wajahku, mataku dengan bajumu itu, dan aku berdoa kepada Allah. Dengan sebab itu aku bisa melihat engkau. Ternyata Allah kabulkan itu. Sekarang aku kembalikan baju ini kepada aku. Masya Allah. Diterima sama Nabi. Kata Nabi, senyum Nabi. Sampai kata Nabi Muhammad, ya Aisyah, coba lihat kehebatan sedekah. Gara-gara sedekah kita ini, coba. Ternyata dengan sedekah baju ini bisa mengkayakan orang yang miskin. Maksudnya siapa? Tukang minta-minta. Yang tadinya miskin gara-gara baju ini kaya, karena dia jual harganya tinggi. Harganya tinggi. Yang kedua, dengan sedekah yang seperti ini bukan hanya mengkayakan orang miskin, tapi juga membebaskan budak menjadi merdeka gara-gara sedekah. Kemudian bukan hanya sekadar membebaskan orang budak jadi merdeka, tapi juga bisa menjadikan orang buta matanya melek. Coba lihat kehebatan ini sedekah. Dan hebatnya lagi, balik lagi tuh sedekahnya kepada kita. Coba bayangin, Masya Allah. Iya, begitulah katanya, mana qasamadut min sadaqatin
bal yasda, bal yasda, bal yasda. Ya, jadi masya Allah. Nah, orang banyak lupa. Mereka yuhibbunal mal, mereka mencintai harta. Banting tulang peras keringat itu harta. Tapi wayan saunal hisab, dia lupa bakalan diapain? Bakalan dihisab. Bakalan dihisab. Abdurrahman bin Auf setelah itu kemudian karena mau hijrah dicegah dia. Gak boleh Abdurrahman bin Auf. Pilih satu di antara dua. Kamu boleh pergi silakan. Tinggalkan ini kota. Tinggalkan ini Madinah Mekah. Kamu boleh ikut itu ajaran Muhammad, hijrah ke sana silakan. Tapi syaratnya satu. Tidak boleh membawa harta yang kamu miliki. Semua bisnismu akan kamu pegang semuanya. Nggak boleh ada yang ikut, termasuk keluargamu. Tanya keluargamu, kalau keluargamu mau ikut, kamu tidak boleh bawa apa-apa. Bawa hanya baju yang kamu pakai saja. Tapi kalau seandainya kamu tidak, aku akan kasih. Ini aku akan berikan lagi, bahkan aku bukakan peluang-peluang bisnisnya. Semuanya dikasih. Kalau kamu tidak berangkat ke sana, tidak ikut. Kamu mau perlu apa? Semuanya akan diperoleh oleh tokoh-tokoh pimpinan Quraisy pada saat itu. Abdurrahman diperlakukan hal yang seperti itu. Suruh pilih. Ya, mau pilih yang mana? Pergi, silakan, saya tidak bunuh, saya tidak halangi, tapi dengan catatan tidak boleh bawa apa-apa. Hanya bawa apa? Baju yang dia pakai. Semua harta yang dia miliki, rumah, usaha yang ada di Mekah pada saat itu diambil alih semuanya oleh orang-orang kafir. Nah, bininya dipanggil. Kemudian bininya suruh pilih kayak begitu. Bininya goyang imannya. Ya, daripada gue susah, akhirnya dia tinggal di situ. Dia nggak mau ikut lagi. Berangkatlah Abdurrahman bin Auf dengan membawa itu. Dia lebih pilih ikut kepada Rasulullah. Nah, ketika pada saat dia sampai di sana di Madinah, ya, dengan para sahabat itu, orang tahu Abdurrahman bin Auf ini pengusaha, orang kaya semua segala macam. Kan mukanya juga ada beda. Iya, kelihatan gitu. Orang punya duit sama orang kagak punya duit. Kelihatan mukanya orang punya duit ada kelebisan dikit-dikit ya. Gitu segala macam. Jadi orang nyambut dia Abdurrahman bin Auf. Disambut dengan segini segala macam karena dia dengar bahwa Abdurrahman bin Auf memang pedagang. Mekah, Madinah, orang udah tahu siapa Abdurrahman bin Auf sehingga akhirnya dilayani begitu. Oh, Abdurrahman bin Auf, udah kamu sini aja, tinggal sama saya aja. Saya punya rumah 2, silakan kamu ambil. Kamu ini punya macam-macam sampai istrinya. Kalau kamu mau saya akan ceraikan istri saya yang satu buat kau. Masya Allah. Kata Abdurrahman bin Auf, makasih atas perhatian kau. Aku bukan ini yang aku butuhkan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya pengen tanya aja, jalan ke pasar lewat mana? Paham gak maksudnya? Kalau ke pasar lewat mana? Maksudnya tunjukin, saya pengen usaha aja di sana. Bukan mau menerima dengan cara begitu. Emang jiwanya jiwa apa? Pedagang atau bisnis. Sampai di sana, dah dia bantuin, dia ngangkutin, dapat duit kumpul, jadi kuli akad yang kawan kumpulin duit. Ini dia bukan modal dagang, kaya lagi di situ. Abdurrahman emang uratnya urat apa? Iya, urat kaya. Kalau kita mah nggak kelihatan ya. Astagfirullahaladzim. Jadi di mana aja mah udah nyampe tuh. Tapi dia nggak lupa. Wayan saunal hisab. Dia takut banget dihisab. Dia takut tuh dihisab tuh harta-hartanya. Ya Allah. Apalagi wa yuhibbunal iyar. Ay ahlal bait wa yansawna al-qura. Masya Allah. Ya, mereka mencintai keluarganya, tapi mereka lupa daripada untuk mendapatkan daripada kenikmatan apa? Surga, yaitu mendapatkan bidadarinya di sana. Ya Allah, ya, dia nggak dapetin itu. Kalau laki dapat bidadari, kalau perempuan enggak. Dia nggak dapat. Yang dia dapetin apa? Zina. Zina itu perhiasan. Yang dia dapatkan perhiasan buat dia. Indah aja udah.
semuanya. Udah kagak dia pikirin, serah laki gua. Jadi karena dia udah mendapatkan keindahan semua sekarang. Itu yang dia dapatkan itu. Nah mereka lupa dia keluarga dia iniin banget, dia persiapin banget semuanya dah diiniin, tapi dia lupa untuk persiapkan dia untuk mendapatkan kenikmatan surga. Asik dia ngurusin siapa? Ngurusin siapa? Keluarganya. Wa yuhibbunal 'iyal. Mereka mencintai keluarga, tapi mereka melupakan nikmat-nikmat yang ada di surga. Di antaranya bidadarinya. Lupa tuh yang kayak begitu. Ini karena keasikan mikirin siapa? Keluarganya. Gitu, masya Allah. Yang terakhir, wa yuhibbunan nafsa wa yansawunallah. Mereka mencintai diri sendiri, tapi mereka melupakan Allah. Babi'an yattabi'u murada anfusihim wa yatrukuna awamirallahi ta'ala. Ya, yakni dengan mengikuti hawa nafsunya dan mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum minni bura'u wa ana minhum bari'un. Mereka melepaskan diri dariku dan aku pun juga melepaskan diri dari mereka. Ya Allah, alhamdulillah, jangan sampai kita Allah lepas dalam diri kita, ya. Nah itulah yang dari 5 yang dicintai oleh umat Nabi. Nanti terjadi tuh yuhibbuna khamsa wa yansawna khamsa, mencintai 5 tapi melupakan yang 5, ya. Semuanya mudah-mudahan tidak kita menjadi orang-orang yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ala hadhihi